Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua adalah kotoran. Kotoran, apapun jenis kotorannya. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita masuk dalam bab jual beli, salah satu daripada syarat barang yang boleh dijual itu harus suci. Jadi nggak boleh najis. Nah, ini kemudian kita ingat bahwasanya loh, kan ada juga yang jual kotoran hewan untuk dijadikan pupuk kandang. Pinggir-pinggir jalan kan ada yang jual, itu kan banyak dari kotoran. Nah, otomatis kotoran itu hukumnya najis. Maka boleh nggak sih jual beli yang seperti itu? Nah, ini masuk dalam pembahasan bab muamalat. Intinya ada detail-detail yang harus diperhatikan dalam transaksi tersebut. Nah, kotoran semuanya najis. Najis tapi tidak membatalkan wudhu. Saya ingat dulu waktu kecil dulu, kalau karena rumah dekat Sungai Musi, jadi kalau wudhu itu ke Sungai Musi. Zaman dulu susah pakai sendal. Kalau udah keinjak sama kotoran ayam itu, batal wudhunya, batal wudhunya. Wudhu lagi. Padahal sebenarnya ya kotoran itu kan najis, bukan membatalkan wudhu, tapi hanya wajib untuk dibersihkan. Tapi kalau ada orang sholat, ternyata di kakinya ada kotoran, sholatnya sah nggak Pak? Kan nggak batalkan wudhu, jadi sah Pak? Sah nggak ibu-ibu? Ya nggak ada urusan dengan wudhu, karena syarat sahnya sholat itu adalah harus suci di 3 tempat, pada badannya, pakaiannya, dan tempat dia sholat. Jadi sholatnya nggak sah, wajib diulangi, tapi wudhunya nggak batal. Jadi ada perbedaan. Jangan kemudian mengatakan, oh kan nggak batal wudhu Ustaz. Iya, wudhunya nggak batal, tapi sholat disyaratkan harus suci. Maka kalau seandainya ada orang yang ternyata bawa najis pada saat dia sholat, maka sholatnya tidak sah, wajib diulangi kembali. Maka ada pembahasan pada salah satu detail kalau kita lihat di kitab Minhaj itu adalah, kalau seandainya ada hewan yang mati di baju kita. Di mana hewan bisa mati di baju kita? Ada Pak. Itu kepinding itu. Apa itu kepinding? Di Palembang nyebutnya kepinding. Ya, yang diam-diam bengkak kita Pak. Gatalnya luar biasa ya. Nah, itu kan nyelipnya di mana-mana. Kita cek di peci kita, ternyata ada bangkai apa kepinding ini kalau bahasa Indonesianya? Namanya keren, kepin. Ada yang nyebutnya tinggi ya, ada yang nyebutnya kutu busuk ya, apalah istilahnya. Nah, ini kalau seandainya pas kita cek peci kita itu ada barang itu yang sudah jadi bangkai, nah kita sholat pakai peci itu, berarti kita hamilun najis, kita bawa najis sholatnya. Sholat kita bisa nggak sah. Maka kalau kita mau sholat, kita cek dulu semua anggota pakaian kita, tubuh kita, jangan sampai bawa najis, takut sholatnya nggak sah. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.